filsafat itu? Ketakjuban adalah perasaan seorang filsuf, dan filsafat bermula dari rasa ingin tahu. Begitu ujar Sokrates dalam tulisan Tetius, karangan Plato, muridnya. Baik Sokrates maupun Plato, keduanya adalah filsuf besar yang hidup di masa Yunani kuno atau sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selain mereka, ada banyak pemikir sezamannya yang juga berupaya menjelaskan dengan tepat apa sebenarnya filsafat itu. Dari beragam pandangan yang berkembang pada masa itu, filsafat dapat dimengerti sebagai upaya manusia untuk mendapatkan pencerahan lewat kekuatan nalar. Dengan nalar, manusia berusaha menjawab keingintahuannya akan dunia dan keberadaan dirinya di tengah dunia. Semakin dalam lagi, filsafat menjadi ruang nalar manusia untuk menggali pertanyaan-pertanyaan esensial mengenai pikiran, persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan pengertian. Atau dalam bahasa yang lain, pengertian juga bisa diandaikan sebagai pemahaman. Bagaimana semuanya itu terbentuk dalam diri manusia? Dan apa saja sifat-sifatnya? Di periode awal, filsafat terbagi menjadi beberapa cabang sesuai dengan bidang kajian yang ditekuni para filsufnya. Ada metafisika, cabang filsafat yang menyelidiki hakikat dari keberadaan dan realitas. Ada pula ontologi atau cabang filsafat yang mempelajari sifat dari realitas dalam wujudnya yang konkret. Selanjutnya juga ada logika filosofis atau cabang filsafat yang fokus pada penetapan prinsip-prinsip penalaran yang tepat dan aturan-aturan berpikir yang valid sehingga menghasilkan kesimpulan dan keputusan yang benar. Ada pula epistemologi atau cabang filsafat yang menyelidiki hakikat dari pengetahuan. Kemudian ada pula etika atau cabang filsafat yang membicarakan tentang moralitas dan kemampuan yang membedakan mana yang baik atau bernilai baik dan mana yang bernilai buruk. Melintasi abad dan ribuan persoalan dunia yang semakin kompleks, rasanya filsafat akhirnya harus melebarkan sayapnya ke bidang-bidang lain yang memuat aktivitas-aktivitas vital manusia. Tidak mengherankan dalam perkembangannya, filsafat juga masuk ke bidang-bidang yang lain seperti bahasa, politik, seni, sains, hukum, dan agama. Setelah kita melihat apakah atau bagaimanakah filsafat berkembang, kita perlu juga tahu tentang apa saja sebenarnya aliran-aliran dalam filsafat. Satu hal yang jelas bahwa di dalam filsafat itu memang tidak ada batasan yang rigid, sehingga menyebabkan munculnya banyak aliran-aliran pemikiran di dalamnya. Dan setiap aliran itu saling berbeda satu sama lain. Tidak jarang ada perbedaan yang keras antara aliran pemikiran yang satu dan yang lain. Biasanya mengental dalam ketidaksepakatan dan bahkan konflik intelektual yang cukup keras. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan tentang apa yang diajarkan dalam aliran-aliran pemikiran filsafat, sehingga nantinya kita memahami bagaimana alur perdebatan filosofis terjadi dari masa ke masa. Dalam sejarah filsafat, ada filsuf-filsuf yang skeptis.
mereka meragukan apakah mungkin untuk mengetahui sesuatu secara pasti itu bisa dilakukan oleh manusia. Di sisi yang lain, ada sekelompok pemikir empiris di dalam filsafat yang mereka mengklaim bahwa hanya melalui pengalaman indera pengetahuan mungkin dihasilkan. Itu artinya tangkapan indrawi adalah awal dari pengetahuan sebelum akhirnya dikunyah oleh akal sebagai pengalaman. Ada pula aliran idealisme. Kalau tadi skeptis, empiris, lalu ada juga aliran idealisme. Bagi filsuf idealis, tidak ada yang dapat eksis terlepas dari jiwa, atau dalam hal ini bisa berarti pikiran atau roh atau spirit. Lalu ada pula aliran utilitarianisme, di mana kaum utilitarian itu menganggap bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan adalah tujuan akhir sekaligus parameter dari etika. Oleh karenanya, prinsip-prinsip moral dasar yang menentukan benar dan salah, baik dan buruk, harus didasarkan pada kemampuannya membuat orang bahagia dan sejahtera semaksimal mungkin. Selain aliran-aliran di atas, filsafat terus berkembang, merespon perubahan dunia yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi, ketimpangan ekonomi, perang, dan beragam persoalan kemanusiaan. Misalnya saja di abad-abad modern itu muncul aliran positivisme logis. Apa ini aliran positivisme logis? Aliran filosofis tersebut diprakarsai oleh sekelompok filsuf yang berkumpul secara teratur sejak tahun 1922 hingga tahun 1938. Di mana mereka berkumpul itu di Wina, Austria. Karena mereka kumpul di Wina itulah mereka kemudian dikenal sebagai Wiener Kreis atau lingkaran Wina, yang pada dasarnya para pemikir lingkaran Wina itu menolak pernyataan-pernyataan spekulatif sebagai dasar pengetahuan. Bagi mereka, pengetahuan harus berlandaskan pada pengamatan yang objektif. Untuk itu, filsafat tentu harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Filsafat oleh karenanya harus menerapkan kriteria yang baku dan ketat untuk menentukan mana pernyataan yang benar dan mana yang salah. Aliran positivisme logis dari Wina berkembang hingga Polandia dan Inggris. Secara khusus di Inggris, aliran positivisme logis digunakan untuk menganalisis akar bahasa. Hasilnya muncul aliran baru yang dikenal dengan nama filsafat analitik. Ada dua tokoh besar yang dilekatkan dengan aliran ini, yaitu Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein. Keduanya menggunakan analisis akar bahasa untuk memecahkan persoalan-persoalan filsafat terkait dengan pembentukan makna. Bagi filsuf analitik, makna tidak ditentukan oleh logika atau pikiran, tetapi oleh pengalaman berbahasa. Pasca Perang Dunia Kedua, aliran filsafat lain muncul, dikenal dengan nama eksistensialisme. Aliran tersebut merebak populer di kalangan pemikir Eropa, meski aliran eksistensialisme sesungguhnya sudah melekat jauh sebelumnya pada seorang filsuf abad ke-19 yang bernama Soren Kierkegaard. Popularitas eksistensialisme tidak bisa dilepaskan dari seorang filsuf Prancis juga yang bernama Jean-Paul Sartre. Bagi kaum eksistensialis, filsafat harus dikembalikan pada manusia sebagai subjek
yang memulainya. Para eksistensialis mengkritik filsuf-filsuf lain atau filsafat secara umum yang bagi mereka terlalu analitis, sistematis, dan akademis, sehingga justru menjauhkan filsafat itu sendiri dari pengalaman konkret manusia sebagai subjek yang berpikir, merasakan, melakukan, dan memaknai. Mereka lalu sering punya slogan eksistensi mendahului esensi. Begitu pernyataan Sartre atau Sartre dalam sebuah kuliahnya di tahun 1945. Kalau kita lihat dari awal pembicaraan kita mengenai aliran-aliran yang tumbuh dalam filsafat, bukankah menjadi menarik untuk mempelajari filsafat? Ada begitu banyak pandangan ternyata di dalam filsafat yang saling berlawanan. Tetapi juga tidak sedikit yang saling menguatkan. Lewat video ini kita akan melihat bagaimana pandangan-pandangan dalam filsafat saling terkait satu sama lain. Membaca Agustinus dari Hippo sebagai contoh akan membantu kita memahami posisi filosofis Thomas Aquinas. Dalam kesempatan yang lain, sikap kita pada pandangan filosofis Karl Marx akan semakin utuh bila kita membaca pemikiran Hegel dan sekaligus memahami ide-ide Adam Smith. Filsafat tentu saja bukanlah ideologi, apalagi agama. Filsafat memberi kesempatan kita untuk membuka pikiran kita pada beragam ide yang berbeda. Seluruhnya dilandaskan pada pikiran, nalar, dan rasio kita. Tidak ada tuntutan untuk menempatkan sebuah pemikiran sebagai ide yang harus diyakini kebenarannya. Ide dan gagasan dalam filsafat tidaklah absolut. Dia harus selalu siap untuk ditolak, dibongkar, atau sebaliknya sekedar dilengkapi agar semakin kuat. Membaca Gottfried Leibniz yang optimis tentu tidak lantas menghentikan kita juga untuk menyelami pikiran Thomas Hobbes yang gelap dan pesimistis. Satu-satunya yang mutlak dalam dunia filsafat adalah cara berpikir yang rasional, sistematis, dan teliti. Tanpa ketelitian, kita terkadang salah menangkap maksud dan pikiran seorang filsuf. Kehati-hatian dalam menafsirkan pikiran para filsuf akan menghindarkan kita dari penyalahgunaan gagasan filsafat untuk kepentingan-kepentingan yang secara etis bersifat buruk. Friedrich Nietzsche misalnya, tanpa kehati-hatian, Nietzsche sering dituduh sebagai seorang filsuf Nazi. Padahal faktanya, pemikiran Nietzsche telah didistorsi oleh adiknya sendiri, Elisabeth Foster Nietzsche, setelah Nietzsche meninggal. Sang adik memang adalah simpatisan Adolf Hitler, tetapi tidak dengan Nietzsche. Alhasil, buku-buku Nietzsche yang telah direduksi maknanya digunakan oleh Nazi untuk membenarkan kekejamannya. Video kita dan pembicaraan-pembicaraan kita nantinya itu sebenarnya adalah pintu pertama bagi saya sendiri dan juga Anda yang awam dengan filsafat, dan kita semua adalah orang-orang yang awam, untuk mengenal apa itu filsafat secara lebih mendalam. Boleh jadi diskusi-diskusi kita nanti ini hanya sekedar sebagai obrolan ringan, tetapi satu hal yang pasti, saya dan Anda pasti akan terbantu untuk terbuka cakrawalanya pada beragam spekulasi pemikir-pemikir besar yang ternyata sangat beragam di dunia ini. Bahkan Anda dan saya mungkin tak pernah memikirkan hal-hal yang ternyata sudah dipikirkan oleh para pemikir-pemikir besar jauh
sebelum kita lahir. Terlepas dari semua itu, saya berharap bahwa rangkaian diskusi kita saat ini dan nantinya bisa menjadi landasan bagi kita untuk memahami hidup lebih mendalam. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.